Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhandi Furqon. Di sini kami mencoba menelaah beberapa naskah guna memenuhi tugas dari telaah naskah Melayu. Ada beberapa naskah yang kami baca, yaitu termasuk Hikayat Sri Rahma dan Hang Tuah Naik Haji. Pertanyaan pertama, termasuk kesusastraan jenis apa Hikayat Sri Rahma menurut Liu Yukfang? Jadi menurut Liu Yukfang, Hikayat Sri Rahma ini termasuk kesusastraan jenis Melayu klasik. Pertanyaan kedua, pada bagian mana atau adegan yang menunjukkan ciri-ciri kesusastraan tersebut? Hal ini ditunjukkan pada bagian atau adegan saat Sri Rahma dan Laksamana berjalan di hutan. Mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rahma bertanya kepada burung jantan tersebut tentang keberadaan istrinya, yaitu Sita Dewi. Namun burung jantan tersebut mengatakan bahwa Sri Rahma tidak bisa menjaga istrinya, berbeda dengan dia yang bisa menjaga ke-4 istrinya. Mendengar perkataan tersebut, Sri Rahma merasa tersinggung dan memohon kepada Dewata Mulia Raya agar mengutuk burung jantan tersebut menjadi buta, sehingga ia tidak bisa melihat ke-4 istrinya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, soal Hang Tuah Naik Haji, yang di sini ditulis oleh Henry Chambers Lawyer. Henry Chambers Lawyer ini sendiri adalah seorang ilmuwan yang bergelut di bidang pernaskahan. Ia banyak dikenal sebagai filolog Islam. Ia telah banyak menulis buku tentang naskah Nusantara. Menurut Henry, Hikayat Hang Tuah Naik Haji ini dikarang di Johor pada akhir abad ke-17. Proses pengarangannya tidak diketahui. Barangkali bisa terjadi bertahap-tahap. Hikayat tersebut adalah sebuah epos yang ditulis berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah serta aneka legenda yang terkait dengan kota Malaka pada abad ke-15. Menurut Henry, banyak kekeliruan dalam teks Hikayat Hang Tuah Naik Haji. Itu ketidakhadiran agama Islam tampak nyata dalam kosa kata. Contohnya atau misalnya sholat, syahadat, kiblat, Ramadan, zakat, puasa, atau yang berhubungan dengan sifat keislaman. Kisah Hang Tuah Naik Haji bukan rekaan pengarang hikayatnya, melainkan pinjaman pada teks yang telah ada. Itulah sedikit review atau komentar atas artikel Hang Tuah Naik Haji oleh Henry Chambers Lawyer. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari cerita Sri Rahma dan Hang Tuah Naik Haji. Yang pertama, termasuk kesusastraan manakah dalam cerita Sri Rahma itu menurut Liu Yukfang? Cerita itu termasuk dalam jenis kesusastraan klasik. Yang kedua, pada bagaimana yang menunjukkan ciri-ciri kesusastraan klasik, yaitu saat mereka bertemu dengan seekor burung besar yang bernama Jentayal yang tertambat sayapnya yang sebelum rebah. Kemudian Sri Rahma bertanya kepadanya, mengapa Jentayal seperti itu? Dan Jentayal menceritakan semua pada Sri Rahma tentang pertarungannya melawan Maharaja Rawana. Setelah selesai bercerita, ia lalu memberikan cincin yang dilontarkan Sita Dewi saat Jentayal gugur ke bumi saat berperang dengan Maharaja Rawana. Yang ketiga, Hang Tuah Naik Haji. Komentar tentang artikel Pak Henry tentang Hang Tuah Naik Haji, yaitu menurut Pak Henry, Hikayat Hang Tuah Naik Haji dikarang di Johor pada akhir ke-17. Yang terjadi diketahui hikayat tersebut adalah sebuah
epos yang tulis berdasarkan peristiwa sejarah serta aneka legenda yang terkait dengan kota Malaka pada abad ke-15. Hikayat itu menyatu dalam dirinya seorang tokoh tunggal yang berbagai macam perbuatan istimewa yang dilakukan oleh beberapa tokoh yang berlainan dalam Solalut Al-Salatin, yaitu sejarah Melayu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari dosen saya tentang cerita Sri Rama. Pertanyaan pertama, termasuk kesastraan jenis apa cerita Sri Rama? Cerita Sri Rama ini termasuk kesusastraan klasik. Kemudian pertanyaan nomor 2, pada bagian manakah yang menunjukkan ciri-ciri kesastraan klasik pada cerita Sri Rama? Yaitu pada burung jantan mengatakan bahwa Sri Rama tak bisa menjaga istrinya dengan baik. Tak seperti dia yang memiliki 4 istri namun bisa menjaganya. Tersinggunglah Sri Rama mendengar perkataan burung itu. Kemudian Sri Rama memohon pada Dewata Mulia, memohon pada Dewata Mulia Raya agar mengutuk burung itu menjadi buta hingga tak dapat melihat istri-istrinya lagi. Seketika burung itu buta atas takdir Dewata Mulia Raya. Baiklah, kita masuk pertanyaan ketiga. Sebutkan komentar artikel Pak Hendri tentang cerita Hang Tuah Naik Haji. Di sini banyak kekeliruan dalam teks hikayat Hang Tuah. Ketidakhadiran agama Islam tampak nyata dalam kosakata bersifat Islam yang paling umum, tidak satu kali pun disebut. Misalnya sholat, syahadat, kiblat, khutbah, zikir, tasbih, azan, puasa, membayar zakat di bulan puasa, dan imam. Baiklah, saya rasa cuma itu saya bisa dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.